Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojowedi, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Akhirnya kita sampai pada bab terakhir atau part terakhir dari side story mereka yang hidup dalam gelap ya teman-teman. Jika belum mendengarkan part-part selanjutnya, ada baiknya jika teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar dapat mendengarkan ceritanya dengan utuh. Fauzia yang tidak hanya terkena spina bifida, tapi juga hidrosefalus. Kepalanya dipenuhi cairan, harus mengalami operasi kedua setelah kelahirannya. Operasi pemasangan selang, sehingga seumur hidup tersambung selang yang menempel dari kepala menuju ke lambungnya. Sebuah selang panjang yang digunakan untuk membuang cairan di kepalanya, hingga dewasa. Selang ini akan terus menempel, dan harus diganti ketika adikku bertambah tingginya atau bertambah usianya. Sungguh suatu nasib yang tidak membahagiakan bagi adikku. Nasib buruk yang harus dijalaninya. Namun, aku yakin adikku masih lebih dari mampu untuk menjalani semua ini. Menjalani hidupnya dengan kekurangan hidupnya yang penuh dengan liku yang sulit. Adikku kini telah beranjak lebih tua. Kini adikku memasuki usianya yang keempat dan masuk ke taman kanak-kanak. Membuatku bahagia melihat adikku ini tumbuh dewasa dan sering bermain dengan kakak-kakaknya. Aku senang sekali memangku, menggendong dan menciumnya. Rasa sayang yang benar-benar melebihi rasa sayangku pada diriku sendiri atau orang lain. Adikku mukjizat terindah bagi kami, seorang wanita yang membawa keramaian dan kehidupan di keluarga kecil kami. TK bukanlah masa yang mudah. Orang tuaku tidak menemukan TK dengan biaya yang murah. Tabungan keluarga kami habis untuk membiayai operasi adikku yang bahkan hampir mencapai ratusan juta. Dan saat itu terpaksa juga orang tuaku harus meminjam pada bank hingga puluhan juta yang digunakan demi adikku, supaya menjadi anak yang sempurna. TK saat itu benar-benar sulit. Beberapa sekolah menolak karena mahal dan adikku yang cacat, dan bahkan ada satu sekolah yang dekat rumah. Gurunya terang-terangan berkata, "Maaf, anak bapak masuk ke SLB saja." Membuat ayahku marah dan memaki-maki guru sekolah tadi, hingga akhirnya sang guru menerima adikku, meminta maaf dan sebagainya. Tapi adikku seperti diperlakukan bak anak cacat. Tidak mereka sedikit pun menyayangi adikku yang duduk di kursi roda. Temannya banyak yang membuli, dan sebagai seorang kakak, saat itu kemarahanku memuncak dan memarahi mereka yang membuli adikku. Adikku selalu memegang, menangis dan bilang, "Mas Arda jangan marah. Mas Arda, adik gak apa-apa. Mas Arda jangan marah." Membuatku tenang. Menatapnya sendu dan pergi. Adik kesayanganku, Fauzia Nisa Unajiah, seorang wanita yang sangat penyayang. Memasuki SD di usia 6 tahun, adikku menurun kondisi kesehatannya. Dia yang awal mulanya sangat cerewet, kini mulai diam karena kesakitan. Penderitaan dari sakitnya makin parah, membuat dia harus menahan rasa sakit dan terus tersenyum. Aku yang kadang menangis di sebelahnya, lihat adikku selalu menepuk-nepuk aku. "Mas Arda, adik nggak apa-apa. Mas Arda jangan sedih ya," kata adikku. Aku dan adikku ini punya satu kebiasaan saat aku awal kuliah dulu. Aku sering beli bubur ayam dan selalu beli 3. 2 untukku dan 1 untuk adikku. Kami makan bersama dan adikku sangat senang. Juga kalau aku memasak mie rebus. Walau kadang aku pelit, tapi aku selalu membagi sebagian mie rebus pada adikku. Membelikannya permen, juga menggendong dan mengayun adikku di kakiku. Adikku juga sering tertidur di perutku yang gemuk dan menjatuh-jatuhkan kepalanya. Lalu aku pura-pura pingsan. Adikku menciumku dan aku melek. Lalu adikku sekali lagi menjatuhkan kepala ke perutku. "Bantalnya adik empuk," kata adikku.
membuatku selalu tersenyum membayangkannya. Adikku yang selalu kurindukan hingga saat ini. Adik pertamaku, Ilham, juga memiliki kedekatan tersendiri dengan Fauzia. Mereka sering bermain sembunyi-sembunyian dan juga kadang Ilham memakai bantal di punggungnya berlaga seperti kura-kura dan Fauzia menaikinya sambil menyanyikan lagu yang dibuat-buat sendiri. Kura-kura berjalan lambat, punya cangkang sebagai rumahnya. Begitu kira-kira lagu pendek yang dinyanyikan berulang kali oleh Ilham saat bermain dengan Fauzia. Kedekatan mereka sama seperti aku pada adikku. Fauzia seorang wanita yang menjadi titik kebahagiaan bagi kami sekeluarga, yang kini selalu dirindukan oleh keluarga kami. Ayahku adalah orang yang sangat suka menyanyi. Beliaulah yang mengantarkan Fauzia ke sekolah tiap harinya dan karena beliau suka menyanyi, Fauzia juga ikut menyanyikan lagu ayahku yang notabene merupakan lagu jadul zaman Tom Jones, The Beatles, dan lain-lainnya. Lagu yang paling sering ayahku nyanyikan untuk Fauzia adalah sebuah lagu yang dibawakan penyanyi zaman dulu, Johnny Cash. Sebuah lagu yang selalu menjadi kenangan jika aku nyanyikan atau dinyanyikan ayahku. Kadang ayahku sampai mempelajari lagu yang diajarkan di TK adikku, membantunya juga untuk menghafal lagu-lagu tersebut, seperti lagu anak-anak, Mata Saya Dua, Hidung Saya Satu, Mulut Saya Satu, Dipakai Bicara, terus atau semacamnya yang saya sering plesetkan. Mulut adik satu buat makan terus. Jika sudah begitu, Fauzia pasti tertawa dan mencubitku sambil bilang, "Mas ada yang makan terus, adik kan makannya dikit." Membuatku tertawa-tawa bersama adikku. Sebuah kenangan manis yang bahkan tidak akan terlupakan kehangatan abadi olehnya. Ibuku memiliki kedekatan yang lebih lagi. Beliau adalah guru bagiku, bagi adik-adikku juga. Beliau yang mengajarkan segala ilmu pengetahuan pada kami. Mengajari kami membaca sebelum TK dan mengajari berhitung serta hafalan. Walau galak, sering membentak dan memukuli kami saat kecil, aku tetap menyayangi beliau. Ibu yang paling kusayang, juga Fauzia adalah kesayangan ibu kami. Walau beliau sering memarahi Fauzia hingga menangis, ibu tetap menyayanginya dan mengajak Fauzia makan, jalan-jalan dan lainnya. Untuk selalu memberi kebahagiaan pada Fauzia. Kedekatan antara dua wanita di keluarga kami, seorang ibu dan anaknya yang memberikan kehangatan lebih pada kami sekeluarga. Fauzia sering menemani ibuku memasak di dapur. Fauzia yang di kursi roda dan akan duduk terus di kursi roda memandangi punggung ibuku sambil menunggunya. Kadang hingga ketiduran di kursi roda. Kadang juga ribut ngoceh sendiri. Membuat hari-hari kami selalu penuh dengan kebahagiaan olehnya. Hingga tahun 2013, kami harus merelakannya. Wanita yang melebihi segala keindahan yang pernah aku temui. Wanita yang paling aku sayang. Adikku tercinta yang kini tenang di surga sana. Januari 2013 adalah hari-hari terberat keluarga kami. Adikku sakit-sakitan dan ibuku kesusahan mencari dana. Adikku akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Pertama di Bethesda. Kami harus merawat adik kami di sana dengan kondisi yang parah. Adikku harus menerima injeksi obat di mana sekali menyuntik saja habis 1,6 juta rupiah dan membuat keluargaku kelimpungan. Bahkan sampai-sampai harus menjual perhiasan ibuku. Cincin nikah pun ikut digadaikan demi perawatan adikku. Sempat adikku pulang ketika kondisi membaik. Tapi adikku sudah bak mayat hidup, lemas, matanya berkantung dan pucat. Kami kehilangan tawanya saat itu. Kehilangan sosok yang penuh kasih sayang. Cerewet dan canda tawanya kini mulai menghilang dari keluarga kami. Sedikit sekali adikku berbicara. "Mas Arda, Fauzia mau bubur." Membuatku langsung pergi membeli bubur untuk makan berdua dengannya. "Ini makan sama Mas Arda berdua ya. Uang Mas Arda cuma sisa sedikit ya, Dek," kataku. Adikku tersenyum dan ikut makan denganku. "Fauzia sayang Mas Arda," katanya. Membuatku mengecup keningnya. Adikku yang cantik, kini dalam kondisi yang paling menyedihkan. Kondisi yang membuat kami sekeluarga merasa takut,
hal terburuk terjadi, yaitu kehilangan adikku. Saat itu ayahku memelihara burung dan membuat ibuku geram karena dokter mengindikasi adikku terkena virus flu burung. Menyalahkan ayahku dan membuat keluarga sedikit mengalami keretakan. Hingga ayahku sempat berselingkuh dan membuat ibuku tak habis pikir. Saat itu keluarga kami benar-benar kacau, seakan keceriaan mulai menghilang di keluarga kami. Ayahku yang tak terima disalahkan oleh ibuku marah-marah hampir setiap hari. Aku yang mulai muak dengan hal itu kemudian mulai memberontak dan membalas teriakan-teriakan orang tuaku, membuatku membangkang. Ilham adikku hanya berdiam saja, tidak berani dan menangis terseduh-seduh ketika kami bertiga ribut di rumah. Tapi satu hal yang aku sadar, kami begini karena kami cuma takut kehilangan Fauzia. Februari 2013, kondisi Fauzia makin memburuk hingga adikku ini harus dirawat di ICU di Rumah Sakit Sarjito, di mana kami sekeluarga makin ketakutan akan ditinggalkan oleh anak paling kecil di sini. Tak habis doa kami panjatkan tiap hari demi kesembuhan adikku. Ibuku menghabiskan waktunya untuk menginap di ICU, membacakan Al-Quran, dan menemani adikku. Saat itu aku membeli buku 9 Summers dan 10 Autumns, atau 9 Summers, 10 Autumns. Cerita flashback masa kecil penulis buku dari Malang hingga ke Amerika. Ibuku yang membacakan itu ke adikku hingga menangis. Adikku yang jarang sekali sadar membuat ibuku sedih. Menangis tanpa henti berdoa demi kesembuhannya. Adikku pernah berkata kepada ibuku, "Ma, ada yang datang," katanya. Padahal saat itu hanya ibuku dan adikku di ruang bangsal sebelum pindah ke ICU. Membuat ibuku deg-degan dan ketakutan. "Iya, Dek, Mama tahu." "Udah, Fauzia istirahat saja ya," kata ibuku. Fauzia saat itu sempat membutuhkan darah, dan karena hanya aku yang memiliki darah yang cocok dengan adikku, kemudian aku mendonorkan darahku, berharap dengan ini bisa membuat adikku sadar dan menjadi lebih baik. Fauzia wanita yang kuat. Penyakitnya ada semacam virus yang menggerogoti sistem imun dan organ dalam tubuhnya, membuat adikku sering merasakan pusing minta ampun pada bagian kepalanya. Tapi tidak sekalipun adikku merengek, menangis, terseduh-seduh, berteriak. Tidak sama sekali. Adikku hanya menahan sampai dirinya menggigil karena sakitnya. Dan adikku sampai meneteskan air mata saking sakitnya, yang membuat kami sekeluarga menangis melihatnya. "Adik nggak apa-apa, Ma, Pa, Mas. Adik kuat kok," katanya. Seorang anak umur 6 tahun meyakinkan kami akan dirinya yang tidak apa-apa. Padahal mungkin kami tidak kuat menahan rasa sakitnya. Hingga kondisinya memburuk dan dia masuk ke ruang ICU selama sebulan. Hingga dia kembali ke tempat paling indah di sisinya. 10 Maret 2013, keluarga dari Jakarta datang ke Jogja untuk menjenguk adikku yang dirawat di ICU. Di situ pas saat ulang tahun dari ibuku yang bersamaan dengan Fauzia. 10 Maret, tanggal yang paling kami nantikan. Tapi kini menjadi tanggal yang paling aku ingat dengan rasa sedih yang terjadi saat itu. Adikku yang sudah benar-benar hampir tak sadarkan diri dirawat di ICU dan harus dibantu alat pernafasan dan jantung buatan, sehingga bisa bertahan hidup dan sedang diupayakan untuk operasi. Saat itu aku dan Ilham memberikan kue ulang tahun untuk ibuku dan Fauzia dengan uang yang diberikan oleh Anton, adik ibuku. Kami bertemu di depan ICU dengan tikar yang digelar. Kami menyanyikan lagu ulang tahun dan saat itu aku menangis. Menangis tak henti-henti, sedih karena Fauzia yang paling senang meniup lilin kini tidak bisa ikut di sini. Membuatku menangis saat memfoto kue dan suasana saat itu. Sebuah kenangan yang tidak pernah sekalipun akan kami lupakan. 22 Maret 2013, Jumat. Saat itu ibuku menemani adikku di rumah sakit. Saat itu ibuku kaget. Adikku terlihat cerah dan sangat cantik.
bersih, tidak pucat dan bisa berbicara, mengobrol, dan satu kata yang terdengar oleh ibuku. "Makasih ya, Ma. Adik udah dirawat Mama. Adik sayang sama Mama, Papa, Mas Arda, dan Mas Ilham." Membuat ibuku menangis dan membacakan Al-Quran. Dan adikku tertidur lagi. Ibuku yang menginap di ruang ICU saat itu kaget. Ketika tengah malam, malah kondisi adikku yang tadi segar menurun drastis, hingga dokter harus melakukan perawatan yang lebih intensif lagi. Membuat ibuku dan ayahku yang di sana panik. Aku dan Ilham menjaga rumah saat itu, karena jika kami ke sana takutnya rumah kosong. Aku dan Ilham yang saat itu tidak tahu apa-apa memutuskan tidur dan berangkat ke RS besok paginya. 23 Maret 2013 jam 9 pagi. Aku menelpon ibuku. "Mama masih di sana? Aku mau ke sana mau nengok adik Fauzia," kataku. "Adik hari ini pulang kok, Mas," kata ibuku. "Udah sembuh, Mah. Fauzia udah ditarik lagi sama Allah, Mas. Nanti Mas Arda hubungi Pak RT dan minta tolong ya buat bantu pemakaman di Fauzia." Saat itu aku menangis kencang di telepon. Ilham yang saat itu sedang di sekolah, aku telepon dan tidak diangkat. Membuatku naik motor dan menyusulnya. "Fauzia meninggal, Dek." "Udah, ayo pulang," kataku. Ilham langsung terlihat lemas dan ikut pulang. Saat itu dia tidak menangis, tapi malamnya sebelum pemakaman, dia menangis tanpa henti. Merindukan adik kecil kami yang kini berpulang. Malam itu teman-temanku dari SMP, SMA, hingga teman kuliah datang, menyambangi dan menenangkanku. Aku yang di sana hanya memasang senyum dan tawa palsu. Mungkin mereka sadari, karena benar-benar kesedihanku tidak bisa berhenti saat itu. Sudah dah, aku juga pernah kehilangan anggota keluargaku, ayahku sendiri. Ikhlas dah, semua ada masanya. Insya Allah adikmu lebih baik, sudah di sisinya, kata Odi yang menenangkanku sebelum dia pulang. Membuatku teringat siang saat adikku diantar pulang ke rumah. Jika orang mati biasanya berbadan kaku, adikku lemas seperti orang tidur dan wangi, berbau harum, dan mengalahkan bau harum parfum manapun. Membuatku takjub dalam kesedihan. 24 Maret 2013. Hari itu, keluarga dari Jakarta telah sampai di Jogja, dan siangnya kami harus memakamkan adikku di makam dekat kampung kami. Aku dan Ilham membawa keranda adikku hingga ke mobil pickup dan ikut mobil untuk menuju ke makam. Sembari sesekali berkata, "Fauzia, kakak-kakakmu kangen kamu, Dek," kata kami. Kami mengelus-ngelus keranda. Kami yang sudah di pemakaman saat itu segera menaruh adikku di dalam liang kuburnya, menguburkannya dan mendoakannya. Kemudian setelah semua acara di pemakaman selesai, kami pulang dan kemudian beristirahat di rumah setelah para tamu juga pulang. Dan masih dalam segala luapan kesedihan, kami memandangi foto Fauzia, mengenang dan berdoa supaya kami dipertemukan di surga nanti. Hingga hari ini setiap hari Minggu atau Sabtu, kami menuju makam adik kami, membersihkan rumput-rumput dan berdoa. Semoga tenang di sana ya, Dek. Kami selalu rindu kepadamu. Kampungku adalah kampung yang masih terkenal kunonya. Seperti yang aku ceritakan, di sana banyak sekali makhluk tak kasat mata yang sering seliweran. Bahkan kadang saking seringnya ada beberapa dari mereka yang menyamar menjadi anak kos dan berjalan.
Cukup mudah bagiku membedakannya. Mereka yang menatapku penasaran, biasanya maaf ya teman-teman, sedikit terbawa oleh cerita. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Biasanya hanya yang indigo atau dari bangsa mereka. Itu saja yang membuatku yakin mereka itu astral atau indigo. Namun mulai beberapa tahun belakangan ini, aku mulai jarang menjumpai beberapa dari mereka. Karena kampung yang makin ramai dan beberapa tempat tinggal mereka dilululantahkan. Mereka yang biasa tinggal di pepohonan harus berpindah dan diusir karena akan didirikan bangunan atau sekedar untuk mempermudah sambungan kabel internet. Namun kawan, apa yang akan aku tuliskan ini terjadi sekitar 20 tahun lalu. Awal aku pertama kali berpindah di kampung itu. Sebuah pohon mangga besar di depan rumahku. Saat itu kemampuanku masih belum seutuhnya terbuka. Aku hanya sering diganggu dan ditertawakan oleh mereka yang astral. Aku memang ketakutan dan merinding ngeri. Heran, kenapa aku saat itu diganggu terus. Bahkan ke kamar mandi pun aku tidak berani. Kamar mandiku bersebelahan dengan gang gelap. Ada 2 pocong di sana. Dan biasanya dan mengerikannya, mereka sering mengintip dari jendela kamar mandi yang berada bersebelahan dengan gang. Mengerikan dan membuatku takut jika kamar mandi malam-malam. Hanya berani memakai kamar mandi ortuku saat di malam hari. Belum lagi saat itu aku sering tidur di dekat ruang TV dan sialnya aku sering mendengar suara tawa Kunti di pohon mangga yang benar-benar mengerikan. Mencekam. Aku yang berusia 4 tahunan saat itu benar-benar ketakutan. Kadang orang tuaku meninggalkanku tidur sendiri di kamar. Ayahku kemudian tidur lagi bersama ibuku dan Ilham yang masih berusia 1 tahun kurang. Membuatku kaget ketika guling yang kupeluk malah memeluk balik aku. Awalnya aku kira itu ayahku. Sampai rasa dingin merasuk ke dalam tulangku dan aku sadar bahwa itu adalah sosok makhluk astral di sana. Si Kunti pohon mangga yang sering menggangguku dulu. Wah! Jeritku pada malam hari tapi anehnya tidak membangunkan orang tuaku. Bahkan sadar aku jika suaraku tidak bisa keluar. Apa ini? Apa yang terjadi? Bergerak pun tidak bisa. Aku hanya melihat sosok itu di sampingku sambil memelukku. Aku suka sama kamu dan tinggal di sini. Aku yang ketakutan dan hanya kaku menangis dan kulihat sesosok hitam menabrak Kunti tadi dan mengusirnya dari kamarku. Bergelut di halaman belakang rumah dan si Kunti kembali ke pohon mangga hingga tidak berani mendekat lagi ke tempatku. Aku bersadar si hitam itu adalah Parunja yang kini menghuni di lemari kamarku. Memang Parunja merasa memiliki tempat itu dan aku memang harus tidak mau berbagi dengannya di kamar itu. Walau sebagian hari Parunja tidak tampak dan sekarang mungkin sudah jarang di situ karena berpindah ke lantai 1 rumahku. Pohon mangga depan rumahku memang menjadi masalah. Berbuah memang, tapi kadang memunculkan aura negatif kuat ketika sore menjelang. Bahkan kadang jika kau sedang beruntung, kamu bisa melihat si Kunti berada di sana bersama beberapa makhluk astral lain, seperti tuyul, monyet-monyet kecil dan beberapa makhluk lainnya. Membuat bulu kuduk merinding saja jika melihat mereka. Sang monyet paling senang masuk ke eternit rumah, membuat gaduh. Pernah sesekali kami kira itu kucing. Tapi ketika disenteri tidak ada apa-apa, bahkan tidak terlihat wujud apapun di sana. Membuat aku dan ayahku saling pandang dan berdiam saja. Sadar jika itu gangguan makhluk astral dan harus bilang ke ibu kami, yaitu kucing. Besok papa usir. Karena ibuku memang takut oleh mereka, apalagi malam hari harus diceritakan tentang mereka. Bisa membuat ibuku marah-marah. Kami akhirnya sepakat memutuskan menebang pohon mangga di depan rumah. Pohon yang banyak penghuninya. Sebenarnya sudah ada niatan lama, tapi belum terlaksana hingga ayahku memanggil tukang tebang.
dan berusaha menebang pohon itu. Bukannya menebang, tukang tebang itu malah lari terbirit-birit ketakutan tanpa ada kejelasan. Kami bingung di sana, apa yang terjadi? Tak usai datang tukang tebang kedua, hal aneh lagi terjadi. Bukannya menebang, tukang tebang ini hanya terdiam saja, memandang ke atas pohon dan menatap kedua orang tuaku. Seraya dia berkata, "Maaf Pak, saya tidak berani nebang di sini. Coba cari yang lain saja. Banyak yang menghuni." Ayahku yang kaget mendengar hal itu juga bingung, harus melakukan apa. Mencoba menebang pohon itu sendiri, kami tidak memiliki peralatannya. Pernah pinjam kapak milik tetangga untuk memotong pohon tadi. Tapi bukannya roboh, pohon tadi sangat amat keras, membuat kapak tadi malah menjadi makin tumpul. Bingung, itu yang kami rasakan. Bagaimana cara memotong pohon ini? Begitu juga memindahkan mereka di sana. Hingga akhirnya kami bertemu seorang penebang pohon yang biasa menghadapi hal begitu. Dia mendatangi rumah kami. Dan kesan pertamanya adalah, wah, rumahnya ramai ya. Membuatku merinding. Bukannya menenangkan, tapi dia malah membuatku bergidik. Aku yang mau meninggalkan orang itu ditahannya. "Dek, besok kalau adek sudah gede, banyak temannya kok. Adek ada bakat buat kenal dekat sama mereka." Membuatku bingung dan bertanya-tanya, apakah gerangan masuk orang ini? Namun kini sudah terjawab. Dia ternyata dari awal tahu aku indigo. Banyak harus aku berteman dengan mereka. Tukang tebang itu kini sudah berdiri di depan pohon mangga kami. Dia menempelkan tangan kanannya ke pohon tadi, kemudian memejamkan mata, seakan sedang merenungi sesuatu. Hingga dia melek lagi menuju ke arah ayahku. "Pak, mereka minta dipindahkan. Saya mungkin akan pindahkan mereka ke pantai selatan. Mohon Bapak baca doa selama penebangan dan jika ada hal aneh tolong jangan digubris, Pak." Wah, benar-benar terlalu hebat pengalaman hari itu. Ayahku membacakan ayat kursi. Berdoa, aku yang belum tahu apa-apa hanya melihat saja. Melihat si menebang memohon pohon itu. Tak! Suara keras hantaman kapak pada batang pohon menghancurkan landasan pohon dan anehnya keluar cairan berwarna merah dari pohon tadi. Tapi tidak digubris oleh tukang pohon. Sehingga pohon ditebang hingga habis. Walaupun terdengar erangan, tangisan dan ketawa makhluk-makhluk di sana. Mengerikan. Membuat ayahku tercekak hingga hampir berhenti membaca doa. Tapi ayahku tetap melanjutkan saja. Hingga akhirnya pohon selesai ditebang. Kulihat si tukang tebang membungkuk seperti menggendong sesuatu. Aku lihat si tukang tebang terdiam, kemudian berjalan ke ayahku. "Ini saya gendong mereka pindah dulu, saya taruh mobil saya ya Pak." "Oh iya, ini bayarannya Pak. Terima kasih ya." "Sama-sama Pak, saya pamit dulu." Kemudian si tukang tebang pergi dengan membawa banyak jin dan sisa-sisa potongan kayu. Aku yang penasaran langsung melihat bekas potongan pohon. Yang tadi ada darahnya. Tapi kini sudah hilang. Aneh memang. Tapi ya ini yang memang terjadi. Aku tidak tahu harus berkomentar apa. Walau semenjak saat itu tempatku terasa nyaman dan tentram. Aman dari gangguan mereka yang hidup dalam gelap. Sampai tanpa sadar, pohon mangga itu tumbuh lagi. Kini besar dan berbuah dan suara kikik tawa terdengar perlahan di sana. Kita loncat side story menuju SMA kelas 2 saya. Odi adalah salah satu sahabat dekat saya. Bayangkan, 2 tahun duduk sebelahan bahkan hingga hari ini juga masih sering berkumpul di rumah Odi. Bersama dengan teman-teman yang lain. Seorang sahabat yang rumahnya sering digunakan sebagai base camp oleh anak-anak kelas kami. Mulai dari main game, catur, hingga belajar saat mau UNAS. Sekilas memang rumahnya tidak terlalu besar, tapi tanpa sadar di sana cukup ramai oleh mereka yang hidup dalam gelap. Sedikit background.
Odi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Si bungsu satu-satunya cowok. Kakak-kakaknya cukup jauh beda usianya dengan Odi. Kakak keduanya sudah menikah dan punya 3 anak. Kakak pertamanya sedang menuju pelaminan. Ya, zaman SMA cukup terkenal bahwa kakaknya Odi itu cukup cantik. Tapi ya hanya sekedar obrolan saja. Kelas 2 hampir sore kami habiskan bermain di rumah Odi. Saat itu memang aku belum merasakan hal aneh di sana. Belum sedikit pun merasakan hal-hal negatif. Apalagi hanya bermain di ruang TV dan ruang makan rumah Odi. Dan sebatas main PS saja. Hingga keisengan kami main game horor pun dimulai. Ayo main Silent Hill, kayaknya bagus. Ajak Odi. Kami yang selo memang hampir tidak ada kegiatan kecuali ekskul, memutuskan untuk ikut. Ayo, sikat saja, kataku. Mengiyakan. Silent Hill yang kami mainkan cukup horor dan mengagetkan. Membuat sepanjang game daripada menyerang setan di sana, kami lebih memutuskan untuk kabur saja. Kemudian kami memilih memainkan Fatal Frame 2, sebuah game di mana harus menyerang hantu dengan kamera, memotretnya. Tapi cukup susah dan mengagetkan karena munculnya dadakan. Dan settingnya yang lebih dark dari game yang selama ini kami mainkan. Hingga aku mulai merasa aura yang keluar dari lantai 2 rumah Audi. Aura dari beberapa penunggu di sana. Aku memang tidak kepo saat itu karena juga tidak mau mengganggu mereka. Mereka yang saat itu muncul hanya karena penasaran pada kami, pada apa yang kami mainkan. Mungkin karena game horor, mereka merasa terpanggil. Beberapa tahun selang setelah kami kuliah, kakak-kakak Odi berpindah keluar kota. Dan kami akhirnya pindah tempat bermain di lantai 2 rumah Odi. Aku yang telah lupa dengan yang dulu kurasakan, kini harus merasakan itu lagi. Membuat bulu kuduk berdiri. Memang cukup mengerikan karena lantai 2 jarang digunakan. Cukup aku melihat beberapa sosok makhluk hitam berdiri di teras luar lantai 2 rumah Odi. Juga sesosok wanita dekat musola lantai 2-nya. Mengerikan memang, tapi cukup aku abaikan saja. Hingga pintu kamar lantai 2 tempat kakaknya dibuka. Sebuah aura negatif langsung menerapku, membuatku mual seketika. Tapi aku tahan. Toh, memang tiap rumah pasti ada yang menunggu juga. Namun sosok di sini bukan sosok yang aku suka. Tepat memasuki kamar, kondisi lampu mati. Aku benar-benar sadar dan melihat 2 bola mata menyala di sana, seperti mengeram pelan. Dan ketika dinyalakan, aku baru benar-benar melihat sosok tadi. Sosok seperti genderuwo yang berada di atas lemari. Memunculkan kepalanya, membuatku bergidik ngeri, tapi itu barulah yang pertama. Sampai dekat meja, aku lihat wanita yang sedikit terkikik. Hihihihi. Tawa kecilnya menakutkanku. Apalagi karena dia tidak memiliki wajah sama sekali. Aku yang di sana sedang tidak mau diganggu dan mengganggu, akhirnya meredakan auraku. Sangat tipis, kemudian memutuskan untuk bermain saja bersama mereka. Sialnya, aku harus kebelet ke kamar mandi. Dan paling dekat adalah kamar mandi dalam. Di dalam kamar itu. Kamar mandi yang bahkan jarang digunakan. Aku membuka kamar mandi dan sekali lagi aura negatif menyemburku. Aku lihat tidak ada apa-apa di sudut dan atas kamar mandi. Sampai aku melirik bathtub yang ternyata ada pocong di dalamnya. Membuatku bergidik ngeri. Memang pocong tadi hanya diam, tapi aku tiba-tiba sudah tidak mau lagi untuk buang air. Sehingga memilih untuk diam saja. Tapi sosok ini cukup menggangguku. Apalagi ketika aku yang awalnya ingin berak, hanya bisa buang air kecil. Dan sosok tadi menggeliat, melihatku. Wajahnya yang hancur, kehitaman. Matanya yang hilang satu membuatku mual dan ngeri. Sehingga aku memutuskan untuk pergi saja dan memutuskan bergabung, bermain bersama mereka. Namun tetap saja aneh, membayangkan harus bermain kartu, main catur, Counter-Strike, dengan dilihati oleh mereka di sana. Mereka memang gak ganggu, cuma mereka kepo untuk mendekatiku dan yang lain. Malam itu, aku cukup berkenalan dengan penghuni tempat Odi.
Langsung to the point saja ya. Aku adalah Rinda, seorang anak yang hidup miskin dan harus mengalami siksaan dari ayahku yang menganggapku sebagai beban hidup. Karena aku sebenarnya adalah kesalahannya. Dia bermain api bersama ibuku hingga lahirlah aku dan mereka dikucilkan dari rumah mereka oleh keluargaku mereka sendiri. Sehingga aku tidak pernah menjumpai kakekku, nenekku, om-om dan bahkan sanak saudaraku yang lain. Membuatku merasa hampa tanpa memiliki siapapun lagi di sini. Aku tidak tahu harus melakukan apa karena segala yang kulakukan salah dan akan mendapat pukulan dari ayahku. Aku yang berusia 6 tahun saat itu mendapat perlakuan paling kejam oleh ayahku. Aku disundut oleh rokok, dipukul, dan aku harus dikurung di kamar mandi belakang rumah yang dimana memiliki banyak sosok di sana. Sosok makhluk yang mengerikan yang menggangguku sepanjang malam dan membuatku menangis hingga kering. Dan bahkan makhluk-makhluk mengerikan ini sampai menertawakanku dan merubah wujud mereka menjadi wujud yang lebih bersahabat dan kemudian menenangkanku. Aku saat itu sangat ketakutan menghadapi ayahku. Karena satu sisi ibuku juga menjadi korban oleh ayahku. Ibuku tiap malam memang harus melayani ayahku, tapi buatku itu kejam. Karena jika ibuku lelah dan ayahku belum puas, dia menghajar ibuku seakan menyakitinya adalah kepuasan baginya. Seorang manusia jahanam. Aku benar-benar benci melihat orang satu itu. Walau dia ayahku, aku sudah selalu berniat membunuhnya. Hingga sesosok makhluk di sana melihatku dan ingin mengabulkan permainanku. Aku tidak bersekolah karena hampir seluruh tabungan ibuku digunakan ayahku berjudi, mabuk dan bermain wanita. Sering juga ibuku ribut karena ayahku pulang mabuk dan kadang ada bekas parfum wanita di badannya. Tapi bukannya sadar, ibuku hanya menjadi bulan-bulanan ayahku, membuatnya meringis dan menangis kesakitan. Kemudian menuju kamarku dan tidur bersamaku sambil menangis, mendekapku dan bilang, "Ibu akan cari cara kita pergi dari sini, nak," kata ibuku. Malam itu aku duduk di lantai 2 dan menerawang ke langit. Sampai sesekali aku berpikir, sudah saatnya aku bebas dari sini. Aku harus segera mengakhiri penderitaan ini. Usiaku kini sudah 10 tahun. Sudah cukup aku bersahabat dengan ayahku. Aku tidak mau ibuku harus menanggung beban ini. Aku akan akhiri ini. Pikirku malam itu yang didengar oleh sesosok pria berjubah hitam di sana. Yang sangat jelas bahwa dia bukan manusia. Aku akan membantumu. Sekarang kau hanya perlu pejamkan matamu dan buatlah kontrak denganku. Maka aku akan hancurkan ayahmu secepat yang kamu inginkan, katanya. Aku yang sudah dibutakan dendam menuruti kemauan jin ini dan terikat kontrak dengannya. Kontrak di mana dia bersedia membantu mengakhiri ayahku dengan bayaran yang belum aku tahu saat itu. Hingga akhirnya, selang 2 malam setelah itu, aku memutuskan untuk menjalankan rencanaku untuk menghabisi ayahku ini. Menyelesaikan semua urusan ini dan membebaskan ibuku dari jerat manusia bajingan ini. Aku yang bersiap bersama si hitam, kini menuju ke kamar ayahku dengan membawa pisau dari dapur. Aku bersiap menghujamnya. Cepat aku tusuk ayahku, tapi tidak membuatnya mati. Bukan hanya menendang, bukan hanya mengerang, dia menendangku, memukuliku dengan lampu kamarnya, membuatku meneteskan darah dari kepala. Tapi ayahku yang tertusuk perutnya kini mundur, mengerang kesakitan. Ibuku hanya bergetar di pojokan, ketakutan dengan apa yang kulakukan. Ayahku segera mungkin mencoba berteriak, tapi kala itu si hitam menutup mulutnya, menampakkan wujudnya ke ibuku dan ayahku, dan kemudian hitam merasukiku, membuatku sedikit bertambah kuat dan sekali lagi, aku tusukkan pisau ke badan ayahku. Kali ini ke arah jantungnya, membuatnya terjatuh lunglai, kehabisan darah, dan ayahku sesekali masih sempat memukulku, menghantamkan tangannya ke arahku hingga akhirnya dia tersungkur jatuh bak boneka yang putus talinya. Bergetar,
seperti nyawanya dicabut dan keluar dua bayangan. Nyawa yang dibawa malaikat dan Corin atau sukmanya yang dibawa oleh si hitam. Apakah ini bayarannya? Bukan, karena kemudian aku terjatuh merasakan darah di kepalaku mengucur makin deras. Aku mati. Kulihat badanku berdiri sendiri di sana dan ibuku menangis seperti orang gila. Menangis merajuk membuatku tak tega. Aku berusaha menujunya tapi terikat pada rantai kuat di leherku oleh si hitam. Bayarannya adalah sukma kalian bertiga menjadi budakku selamanya di neraka nanti, katanya, dan kini merubah wujudnya menjadi raksasa hitam legam. Kemudian kulihat ibuku mengambil pisau di badan ayahku dan menusukkannya pada dirinya sendiri. Mati. Ibuku kini juga mati dan sukmanya kini ada bersamaku. Kulihat sosok ibuku berbentuk sukma yang sedih dengan tangisannya dan ayahku seperti sesosok anjing yang lidahnya terjulur dan terlihat kasihan. Kini kami hanya menjadi budak sosok ini. Sosok hitam yang melakukan perjanjian denganku. Sosok yang akan membawa kami selamanya. Kira-kira tahun 2013-an. Saat itu, saya sedang pergi ke Bandung dan main ke tempat ibadah mbah saya, adik dari nenek kandung saya. Saat itu perjalanan menggunakan kereta bisnis dan aku menikmati malam di kereta. Menghabiskan waktu dengan mendengarkan lagu di laptop sembari membuat sebuah rundown acara untuk event di akhir tahun. Sebuah nuansa penuh kerinduan. Mendengarkan bait lagu Moka dan suara aduan rel dan roda besi. Sebuah kerinduan yang selalu aku rasakan. Perjalanan 8 jam yang terasa begitu cepat. Sekitar pukul 3 pagi aku sampai di stasiun Bandung. Rencana aku menunggu subuh dahulu. Karena kasihan jika aku jam 3 harus membangunkan nenek dan kakekku dan aku memutuskan untuk tiduran di stasiun. Menunggu subuh, sholat, dan kemudian menuju ke rumah menggunakan angkot atau taksi. Perlahan aku mulai terkantuk. Mataku mulai terpejam. Dengan berbantal tas ransel yang berisi baju untuk persediaan beberapa hari. Aku tertidur dalam lamunan tidurku. Mimpiku membawaku pada suatu masa. Dalam kesadaran alam bawahku, aku berjalan mengitari sekitar daerah situ, sebuah tempat yang aku tak pernah lihat sebelumnya. Tempat dengan sebuah aroma kuno dan penuh kerinduan di sana. Ah, ini mimpi, pikirku saat itu. Hingga aku sadar, melihat sekitar, aku masih berada di stasiun Bandung, hingga mataku tertarik pada satu titik di antara dua rel. Biasa berdiri petugas keamanan di sana. Tapi kali ini, aku melihat sesosok pria berdiri terpatung, terdiam, menatap ke bawah dengan baju model lawasnya. Pria ini tertunduk dengan penuh aura kesedihan. Aku yang merasakan emosinya menuju ke arahnya, dan kusentuhkan tanganku di bahunya. Ada apa? Tanyaku. Kamu bisa melihat aku? Katanya takjub. Jarang ada yang bisa melihatku dan mau menemuiku. Sebagian dari mereka takut, lanjutnya. Iba kurasa hati ini dan aku segera menariknya menjauh dari rel. Dan mungkin bagi orang awam aku seperti orang gila. Tapi aku tidak gila. Aku sangat sadar akan apa yang aku lakukan. Kembali ke tempat duduk di mana aku tidur. Dia aku minta duduk di sebelahku dan perlahan kulihat kesedihannya berkurang. Dan aku melihat sedikit cerahnya auranya. Kutanya lagi, kenapa kamu di sini? Dan dia hanya tertunduk. Kulihat mulutnya mulai mencoba berbicara, tapi seperti tertahan. Aku mulai menyentuhkan tanganku pada punggungnya, menarik semua memorinya, memancingnya untuk berbicara. Aku sebenarnya tidak tinggal di sini. Aku berasal dari kota ini. Aku tinggal dekat sini. Aku mencari kekasihku, menunggunya. Aku ingin bertemu dengannya, menuntaskan janjiku kepadanya. Janji untuk aku pulang ke Bandung dan menemuinya. Katanya. Aku saat itu berada di Jawa Tengah. Kereta yang kutumpangi saat itu tak sengaja menabrak truk dan membuatku meninggal.
Sebuah kecelakaan yang tragis dan membuatku tak bisa menepati janjiku pada kekasihku di Bandung. Lanjutnya, "Mengapa tak kau temui dia di rumahnya?" kataku. Saat itu aku mengikuti beberapa kereta ke arah Bandung dan aku menuju kemari dan mencari kekasihku ke rumahnya. Tapi saat aku telah sampai, waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah beberapa tahun berlalu dan dia sudah menikah. Aku mencoba mengirimkan gambaran tempat tinggalnya. Aku mencoba mencapainya dan selalu gagal. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih ada, setia dan menunggunya. Katanya menjawab. Dan dengan perasaan dilemanya, aku tak bisa membantumu. Aku hanya bisa mendoakan semoga kamu bisa lepas dari belenggu di sini, kataku. Sekali ku coba menetralkan energinya dan tak terasa subuh menjelang. Aku segera pergi dan melihatnya kembali ke tengah rel. Dalam tundukannya, sekali lagi aku rasakan sebuah kesedihan dan rasa rindu. Rasa rindu akan kasih sayang yang tak sampai, mengikat korinya hingga tak bisa kembali. Dia yang merindukan dalam fana. Selesai ya teman-teman, mereka yang hidup dalam gelap, side story. Jangan lupa teman-teman, masih ada lanjutan lagi cerita dalam mereka yang hidup dalam gelap. Tetap setia dan dengarkan terus ceritanya di channel Ojo Budi ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.